Sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, hari kedua Sudirman, terpidana kasus kematian Vina, selesai digelar di Pengadilan Negeri, PN, Cirebon, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sidang yang dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tersebut tidak hanya mendengarkan jawaban jaksa atas memori PK yang diajukan pemohon, tetapi juga menghadirkan 3 saksi alibi untuk memperkuat posisi Sudirman. Ketiga saksi yang dihadirkan adalah Lilis, Ritono, dan Alvan. Mereka memberikan kesaksian yang mendukung alibi Sudirman saat peristiwa kematian Vina dan Eki terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Para saksi menyatakan bahwa pada hari tersebut, Sudirman berada di rumah bersama mereka. Hari ini kita, selain mendengarkan jawaban jaksa juga, menghadirkan saksi dalam kasus pemohon PK Sudirman. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Sudirman ada di rumah pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 bersama adiknya, Lilis, dan bertemu dengan Ritono serta Alvan. Mereka semua sudah mengkonfirmasi hal ini, terutama Ritono, yang melihat Sudirman hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, ujar Jutek Bongso, salah satu anggota tim kuasa hukum Sudirman saat diwawancarai selepas sidang, Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024. Jutek juga menegaskan bahwa Sudirman tidak berada di tempat kejadian saat Eki dan Vina tewas, serta tidak terlibat dalam kejar-kejaran motor seperti yang dituduhkan. Kami memastikan Sudirman tidak ada di SMPN 11 atau terlibat dalam kejar-kejaran motor hingga jembatan Talun pada hari itu, ucapnya. Selain itu, pihak kuasa hukum juga membantah keterlibatan Sudirman sebagai anggota geng motor dan mempertanyakan barang bukti yang diajukan penyidik pada tahun 2016 lalu. Sudirman bukan anggota geng motor, bahkan baru belajar mengendarai motor. Kami juga mengajukan novum bahwa bambu yang dijadikan barang bukti ternyata baru digergaji dari pohonnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016, setelah kejadian. Barang bukti batu juga tidak relevan karena itu lebih merupakan batu pondasi, bukan alat untuk menimpuk, jelas dia. Sementara itu, sidang akan kembali dilanjutkan pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024, dengan agenda pemohon menghadirkan saksi ahli. Posisi Ibtu Rudiana ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon kini semakin terpojok. Ahli hukum pidana, Azmi Syahputra mengaku memiliki temuan soal Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Azmi awalnya diminta memberi pandangan soal 3 DPO yang tiba-tiba saja dihapus. Menurutnya polisi sudah mengantongi berbagai data penting sebelum tetapkan DPO. Namun dalam kasus Vina Cirebon, terungkap bahwa polisi sudah pernah mendatangi rumah 1 dari 3 DPO. Azmi mengatakan keterangan Ibtu Rudiana di BAP berbeda dengan putusan sidang kasus Vina. Menurutnya dalam sidang Ibtu Rudiana mengaku datangi rumah DPO kasus Vina. Azmi Syahputra kemudian menunjukkan hasil temuannya pada hakim. Menurutnya hasil DPO sudah jelas identitasnya. Sebelumnya terpidana kasus Vina, Sudirman menceritakan awal mula polisi menetapkan 3 DPO. Ia mengaku dipaksa menulis 3 nama yang dijadikan sebagai DPO kasus Vina.